Ngopi dulu. Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Pagi ini kita akan menyampaikan refleksi sang kakek tentang sang artis yang disebut pelacur dalam tanda petik dengan bahasa yang lebih kotor lagi. Para sahabat, sang artis yang menyebutkan bahwa Habib tukang jualan obat ternyata berdampak dan berkelanjutan. Karena sang Habib keberatan disebut tukang jual obat. Padahal sang artisnya melihat bahwa di beberapa kota atau di satu kota juga ada namanya tukang jual obat Habib. Tapi kenapa para Habib yang lain yang keberatan? Nah, ini mungkin persepsi dan tidak mau diganggu. Lalu pendukung sang Habib akan menyerbu, mengancam sang artis kita. Lalu sang artis kita juga menjawab dengan nyeleneh, ya silakan dikepung, nanti para pengepung akan saya ajak makan bakso. Wah, ini luar biasa ini artis kita yang satu ini. Bukan takut, karena sebagai seorang janda dan 3 anak, dia seolah-olah ya tidak apa-apa kalau mau dikepung dan diserbu. Dan bagi pendukung sang Habib mungkin ini sebuah pelecehan karena disebut Habib itu tukang jual obat. Lalu sang Habib yang merasa tersinggung ini dalam sebuah pertemuan dengan para pendukungnya menyebutkan bahwa artis ini, mohon maaf bahasa kasarnya, lonte, istilah pelacur yang lebih kasar. Lalu dia menuding bahwa polisi seolah-olah melindungi sang artis ini yang dianggapnya menghinanya. Lalu apa yang terjadi kelanjutannya? Terjadi saling mengadu. Pendukung Habib juga mengadukan sang artis, tapi sang artis balik juga mengadukan. Kenapa dia boleh mengadukan? Pertama, dia diancam. Kedua, sebetulnya yang paling prinsip adalah biarpun seseorang itu betul-betul seorang pelacur atau lonte dalam bahasa kasar, mohon maaf, tapi dia tidak boleh disebut seperti itu di depan umum. R. Susilo dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa seseorang yang memanggil dan menyebutkan seorang pelacur, walaupun dia benar-benar seorang pelacur, di depan umum, itu adalah tindak pidana. Jadi hati-hati. Boleh kita menghina orang, boleh kita ingin melecehkan orang, tapi jangan sampai menyebut itu di depan umum. Karena begitu disebut di depan umum, walaupun itu benar, itu menjadi tindak pidana. Apakah ini termasuk nanti yang akan diperiksa, didalami dalam pemeriksaan polisi, selain daripada ancaman pengepungan? Kita akan lihat. Tetapi yang mau kita katakan melalui refleksi ini adalah bahwa siapapun, elit apapun, tokoh apapun, tidak boleh memanggil seorang sebagai pelacur walaupun dia benar adalah seorang pelacur. Apalagi tidak. Oleh karena itu, saling mengadu dan pengaduan dari sang artis ini patut kita apresiasi. Kenapa? Dia tidak mau melayani aksi massa main hakim sendiri, tapi dia menyerahkan prosesnya kepada hukum. Karena ini penting. Ketika ini terjadi sengketa, saling menghina, saling mengejek, ketika itu sudah menjadi tindak pidana, maka prosesnya adalah pemeriksaan, penyidikan, dan kalau ternyata terbukti, maka dia harus dipenjara. Oleh karena itu, hal ini membuat kita harus merefleksi, harus merenung ulang, dan harus berhati-hati. Mulutmu adalah harimau. Sekali kau salah ngomong, tidak peduli siapapun. Jadi apalagi ini dalam tanda petik menyebutkan dirinya sebagai pemimpin agama, maka pakailah bahasa-bahasa yang sopan, bahasa yang santun. Jangan saling menuding, jangan menuduh. Apapun itu, siapapun itu, tidak boleh saling menuding. Maka oleh karena itu, proses yang diserahkan kepada penegak hukum melalui Polda Metro Jaya, kita harapkan
akan menjadi sebuah cerminan bagaimana kita menyelesaikan persoalan saling menuduh, saling menuding, saling menghina. Biarlah hukum kita yang menyelesaikannya dengan tentu hukum acara pidana yang berlaku di negeri ini. Oleh karena itu, para sahabat sang kakek, kita berharap ini menjadi sebuah peringatan bagi kita, siapapun kita, para sahabat sang kakek. Jangan pernah melontarkan istilah-istilah yang bisa menjerat kita secara hukum. Kita berharap kasus ini akan memberi pelajaran dalam hukum pidana kita. Mari kita saling menghargai sesama warga negara, tidak saling mengejek. Boleh berbeda pendapat, tapi tetap harus menjaga etika sopan santun di depan umum. Demikian refleksi kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan refleksi kita pada periode dan tentu dengan topik yang lebih aktual. Salam ngopi dulu.